Putu. Jalan. TKP-nya. Kapolda Metro Jaya pastikan adanya penyusup kelompok anarko ke kerumunan massa unjuk rasa di ibu kota. Terdampak pandemi, pengusaha mebel raih berkah saat banting setir produksi peti jenazah. 11 tahun terpisah, keluarga di Sragen, Jawa Tengah akhirnya bisa bertemu kembali. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Pemirsa, jagalah kerahasiaan data pribadi Anda. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang dokter gigi kehilangan uang hampir 400 juta rupiah akibat skimming. Ya, selain itu kami juga akan hadirkan informasi terkait kebijakan makan di tempat atau dine-in di restoran. Apakah tepat diterapkan saat ini dan bagaimanakah protokol kesehatan yang seharusnya berlaku di restoran? Nanti akan kami bahas. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian, inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara motor kritis akibat ditabrak truk di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan tadi pagi. Korban ditabrak supir truk yang mengantuk ketika tengah mendorong motornya yang mogok. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Sepeda motor E3272CC ringsek akibat ditabrak truk bermuatan batu bata. Akibatnya, pengendara sepeda motor yang merupakan anggota TNI kritis lantaran terluka parah. Menurut saksi mata, saat kejadian, korban tengah mendorong motornya yang mogok. Diduga, sopir truk mengemudi dalam kondisi mengantuk. Jadi motor itu mogok, motornya tentara itu mogok, diseret. Katanya sih sopirnya ngantuk. Sopirnya ngantuk, hantem ke pinggiran trotoar kayak gini. Itu motor sampai ringsek. Korban yang terluka parah kini tengah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara sopir dan kernet truk saat ini masih diperiksa petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap puluhan remaja yang hendak berunjuk rasa bergabung dengan massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Salah satu remaja yang ditangkap dibawa ke Wisma Atlet karena hasil rapid testnya reaktif. Polisi kembali menangkap 13 remaja saat berpatroli di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa malam. Mereka ditangkap karena hendak berdemo menuju kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Sebelumnya, polisi juga menangkap 28 remaja yang memiliki niat serupa di berbagai lokasi. Dari total 41 remaja yang ditangkap, satu remaja langsung dibawa ke Wisma Atlet karena hasil rapid testnya reaktif. Untuk yang reaktif kita akan langsung kirimkan ke Wisma Atlet, tentunya koordinasi dengan keluarga juga. Yang lainnya kita tentunya persuasif dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada adik-adik ini agar kembali ke rumah untuk belajar apa yang harus dilakukan oleh adik pelajar ini, tidak usah mengikuti demo. Kemudian kami memanggil orang tuanya untuk menjemput ke sini. Hingga malam tadi, puluhan remaja yang ditangkap masih menjalani prosedur pemeriksaan di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan bentrokan yang terjadi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat akibat ulah kelompok anarko. Kelompok anarko ini menyusup ke dalam massa Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI sehingga sempat ricuh.
Polisi menangkap 500 pengunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang anarkistis di sejumlah wilayah di Jakarta. Polisi menyebut massa yang ditangkap diantaranya dari kelompok anarko. Awalnya unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat berlangsung damai. Massa ANAK NKRI lantas membubarkan diri pada pukul 4 sore. Namun, unjuk rasa damai berubah ricuh setelah provokasi sekelompok massa anarko. Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana menegaskan segala aksi anarkistis akan disanksi secara tegas. Ketika anak NKRI ini selesai, mereka kemudian kembali. Anak-anak anarko inilah yang kemudian bermain. Ada tadi kurang lebih sekitar 600-an. Mereka berupaya memprovokasi. Awalnya kita coba untuk bertahan, untuk tidak terpancing, tetapi mereka terus melempari. Kemudian kami dengan dalam kondisi itu kemudian kami melakukan upaya pendorongan dan kami melakukan penangkapan. Polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka pasca unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu puluhan pengunjuk rasa sempat yang ditahan karena terpapar COVID-19 akhirnya dibebaskan. Setelah ditahan selama 4 hari dan hasil swab tes dinyatakan negatif COVID-19, 30 pengunjuk rasa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan diperbolehkan pulang. Selain mahasiswa, mereka yang dibebaskan sebagian besar para remaja dan dijemput oleh orang tua masing-masing. Momen mengharukan terjadi ketika mereka yang dibebaskan menyesal dan meminta maaf kepada ayah dan bundanya. Sebelumnya ratusan pengunjuk rasa ditangkap karena aksi vandalisme dan dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara. Dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja berujung rusuh tersebut, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi 250 itu selain yang 30 reaktif tadi kemudian dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, ada 6 yang kita tetapkan jadi tersangka. Yang kejadian pada hari itu juga itu terkait dengan penyerangan Polsek Lapos ini. Polisi kini masih memeriksa ke-6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja justru menjadi berkah bagi para pemulung. Sampah yang dikumpulkan di lokasi demo mencapai 10 kali lipat dari hari biasa. Pemulung ini berada di tengah kerumunan unjuk rasa meskipun aksi belum usai. Bukan ikut menyampaikan aspirasi atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Para pemulung ini hanya mengais rezeki dari sisa-sisa sampah unjuk rasa. Bermacam sampah dipungut, mulai dari botol, plastik hingga kardus. Berbeda dari hari biasanya, aksi demo yang terjadi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat menyisakan sampah 10 kali lipat dari hari biasa. Lebih banyak hari ini gimana Bang? Lebih banyak hari ini Bang, berkah lah, lebih banyak itu dapatnya. Biasanya dapat berapa banyak Bang kalau hari-hari biasa nggak demo kayak gini? Hari-hari cuma 1 kilo, 2 kilo gitu. Kalau hari demo ini bisa 10 kilo gitu. Berarti lebih besar ya pendapatannya? Lebih besar, jauh lebih besar. Masa berkah nih Bang? Iya, berkah Bang. Tidak hanya di Patung Kuda, para pemulung juga mengais di titik lain yang menjadi lokasi para pengunjuk rasa. Sampah yang dikumpulkan langsung dijual ke pengepul sampah untuk menjadi pundi-pundi rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat aksi saling lempar batu antara massa aksi dengan petugas keamanan Pusat Perbelanjaan Tamrin City, meski sempat menyerang ke dalam pusat perbelanjaan, namun berhasil dihalau petugas kepolisian. Saat ini suasana di Pusat Perbelanjaan Tamrin City telah kondusif dan dalam proses dibersihkan. Rabu pagi, suasana Pusat Perbelanjaan Tamrin City telah kembali kondusif pasca aksi massa yang berhasil merangsek masuk ke dalam pertokoan Tamrin City, namun berhasil dihalau petugas kepolisian. Sisa pengerusakan di wilayah pertokoan Tamrin City belum diperbaiki dan suasana arus lalu lintas sudah kembali lancar. Sejak dini hari, petugas kebersihan Tamrin City berjibaku membersihkan sisa
bakaran dan kaca-kaca yang pecah. Draft Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi 812 halaman dari sebelumnya mencapai 1.000 lembar setelah diperbaharui menggunakan format kertas legal. Anggota DPR memastikan perubahan jumlah halaman tidak mengubah substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin bersama beberapa anggota Badan Legislasi DPR Selasa sore menyatakan draft Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi 812 halaman. Jumlah halaman berkurang setelah diperbaharui menggunakan format kertas legal. Aziz menambahkan bahwa draft akan dirapikan sebelum dikirim ke pemerintah. Kami menyadari simpang siur dan pandangan yang berbeda ini tentu membuat suatu penafsiran dalam pasal. Dan sejak nanti besok kami kirim, kemudian secara mekanisme dan secara tatib dalam waktu 30 hari, Presiden akan mengeluarkan dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintahan mengeluarkan LBN dan secara otomatis undang-undang ini berlaku. Dan bagi sahabat-sahabat dan masyarakat yang masih pro dan kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Hal-hal ini kami sangat hargai, perbedaan-perbedaan untuk bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal yang telah terjadi beberapa hari belakangan. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja termasuk klaster ketenagakerjaan telah disepakati DPR dan pemerintah. Jadi itu adalah keputusan panja yang kita masukkan supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja. Demikian pula halnya dengan pasal 79, itu terkait dengan pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kita kembalikan semua. Saya yakin dan percaya kami bersama Pak Andreas ya, dengan Pak John, Pak Lamhot, dengan Ibu Nurul, Bu EN juga, dan kepada teman-teman yang lain itu telah bekerja kami membaca satu persatu terhadap materi muatan yang diputuskan di rapat-rapat paripurna, kemudian kami kembalikan kepada Kesekjenan sesuai dengan draft yang terakhir disampaikan oleh Pak Aziz. Berdasarkan yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Sejumlah pasal mengenai tenaga kerja menimbulkan pro dan kontra hingga memicu aksi unjuk rasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah percaya Undang-Undang Cipta Kerja bisa membawa banyak manfaat bagi rakyat. Omnibus Law digagas untuk menyederhanakan regulasi yang bertumpuk, terutama mengenai lapangan kerja. Pemerintah berupaya menjawab keraguan masyarakat di tengah kontroversi yang terus terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR 5 Oktober lalu. Berdasarkan yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Pemerintah tegaskan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi bagi regulasi yang menghambat lapangan pekerjaan. Undang-undang ini mendesak diberlakukan karena sekitar 2,92 juta angkatan kerja membutuhkan lapangan kerja baru, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Ini bertujuan untuk menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi yang begitu banyak aturan dan regulasi atau sering kita kenal sebagai obesitas regulasi yang tentunya dapat menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Saya tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima itu tidak akan turun. Di tengah pro kontra, rakyat berharap keyakinan pemerintah dapat membuktikan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjawab masalah yang selama ini dialami. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo minta pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun buruh masih mempertanyakan draft undang-undang yang disahkan 5 Oktober lalu. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja 5 Oktober lalu di DPR menuai polemik. Salah satunya datang dari para buruh. Unjuk rasa menolak undang-undang ini pun terjadi di berbagai daerah. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan, jika ada pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diminta mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Namun hingga saat ini, draft Undang-Undang Cipta Kerja belum bisa diakses publik. Organisasi buruh mempertanyakan draft undang-undang ini lantaran belum mengetahui secara pasti isi Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut-sebut mendegradasi hak buruh. Berikan ke masyarakat secara terbuka undang-undang yang ada, jangan kita dipermainkan, karena memang pada dasarnya kami memiliki hoax, karena dari DPR sampai sekarang kita tidak mendapatkan itu, walaupun misalnya yang sekelas sekali berpengacara kondang mengatakan bahwa beliau sudah memiliki itu. Saya masih mendengar tadi malam bahwa ada seseorang DPR berbicara di depan saya bahwa tadi malam baru mau dikeluarkan. Jika mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2005, uji materi undang-undang dilaksanakan dengan mengajukan permohonan judicial review atau uji materi melalui kepaniteraan dan ditulis dengan bahasa Indonesia baku serta dibuat dalam 12 rangkap. Permohonan harus memuat perkara yang digugat disertai dengan bukti pendukung. Jika berkas dianggap tidak lengkap, pemohon wajib melengkapinya dalam waktu 7 hari. Sementara tanggal persidangan akan ditetapkan dalam waktu 14 hari. Tim Liputan 9 News melaporkan. Ratusan juta uang tabungan di bank hilang dibobol. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di iNews Siang.